Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Kita baca Mazmur Daud dari ayat pasal 15 ayat 1. 1, 2, 3. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, dan tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Nah saudara, kalau Anda memperhatikan kebenaran ini, maka maka Anda perhatikan, inilah yang Tuhan sedang bicara tentang karakter-karakter yang harus kita perhatikan di sini. Dia katakan, siapa yang bisa menumpang dalam kemah Tuhan? Tentu maksudnya di dalam rumah Tuhan, maksudnya di surga sana ya. Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus, di tempat di mana Tuhan hadir? Dan dia katakan dia yang berlaku tidak bercelah. Tentu ini berbicara tentang karakter, berbicara tentang sifat-sifat, tingkah laku dan gaya hidup kita. Maka di sini dikatakan yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil. Di dalam kita ada hati nurani. Hati nurani ini, kalau nanti sebentar kita akan baca di dalam Mazmur 51, bahkan ada di dalam Mazmur 16 ayat 7 dikatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Bagaimana dia bisa tahu? Dia berlaku adil, tidak bercela, apa yang adil semua, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Kalau tidak dituntun oleh Roh Kudus, maka saudara, kita kadang-kadang pikir kita benar padahal kita salah. Nah, Anda perhatikan di sini di Mazmur 16 ayat 7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Roh Kudus adalah penasehat kita. Kita perlu untuk meminta Tuhan bicara di dalam batin kita, sehingga kita merasa kalau dia bicara ada damai. Kalau dia menegur kita pun kita merasa sangat baik dan kita pengen melakukan. Walaupun kita tahu bahwa kita sudah salah, kita tidak malu untuk mengakui kesalahan kita dan untuk berubah sifat kita, karakter kita, cara hidup kita. Kenapa? Roh Kudus, dan Roh Kudus itu lah yang ada di hati kita, dan dia yang akan memberi nasihat. Dan nasihat dari Roh Kudus itu selalu ada di dalam kebenaran firman. Sebab itu di sini dikatakan ayat 7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam hari nuraniku mengajari aku. Saudara, pada malam hari ada hati nurani mengajari. Kalau kita, gua salah nih. Kenapa aku malas ya? Kenapa aku jadi orang pemalas ya? Kenapa aku jadi orang yang tidak cepat respon tentang kebenaran? Nah saudara, atau kenapa aku rasanya lalai melakukan tugas, atau tidak cekatan.
Itu ada Roh Kudus kadang-kadang mengingatkan kita, sehingga kita yang bodoh ini bisa menjadi pintar, kita yang malas menjadi rajin, kita yang tidak suka menolong orang bisa menolong orang, kita yang rasanya punya kepahitan bisa melupakan kepahitan itu, bisa membuang semua hal kemarahan itu. Karena hati nurani ada, saudara. Pekakan hati nurani. Hati nurani itu ada di dalam Anda. Hati nurani itu yang akan memberi nasihat supaya kita bisa tinggal di surga. Kita bisa tinggal di hadirat Tuhan, di kemah Tuhan, di gunung yang kudus, di mana Tuhan hadir senantiasa. Maka kita perlu untuk koreksi diri, untuk selalu meminta Roh Kudus, bicaralah padaku. Kalau mungkin aku salah di bagian apa, sehingga engkau tidak percepat menjawab doa kita. Saudara, kalau Anda lihat juga di dalam Mazmur 51 ayat 8. Mazmur 51 ayat 8, kita akan lihat di sini. Anda perhatikan, inilah yang Daud. Iya, coba kita melihat di sini. Ya, untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Anda perhatikan di sini dikatakan, ayat saya baca ya. Kasihani aku ya Allah menurut kasih setiamu. Ayat 3 tentunya ya. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bayangkan, hanya orang yang berjiwa besar, ia waktu ditegur, dinasehati, tidak marah dan tidak menjadi kesal, pahit hati, tersinggung. Karena dia tahu bahwa memang ada kesalahan dalam keberadaannya. Maka Daudlah yang berkata, kasihani aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Daud berani meminta untuk menghapus pelanggarannya. Dan saudara, ini sangat-sangat indah. Setiap orang, kata firman Tuhan, doa kita tidak dijawab karena ada dosa. Bukan tangan Tuhan pendek, kurang panjang. Bukan telinga Tuhan kurang peka mendengar doa kita. Bukan telinga Tuhan tuli. Saudara, tapi dikatakan dalam firman Tuhan, karena dosa dan pelanggaran kita, yaitu ada di kitab Yesaya, salah ya. Nah saudara, itu adalah dosa pelanggaran kita. Nah saudara, jadi sebenarnya kita berdoa siang malam. Kenapa lambat Tuhan? Enggak juga Tuhan jawab. Berarti kita belum ada di kemah Tuhan. Kita belum ada di gunungnya Tuhan. Artinya hadirat Tuhan. Maka kita perlu untuk mengoreksi diri kita. Kalau hati nuranimu berkata tentang masalah yang kita perbuat yang belum dibereskan, mungkin di masa muda, atau mungkin yang kita lupa atau kita lupakan, kita sengaja lupakan karena kita gengsi dan kita malu untuk mengingat, padahal kita belum mengakui di hadapan Tuhan. Mari akui itu di hadapan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah permalukan kita. Maka di sini kita lihat dikatakan, bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku seluruhnya. Setiap dia mengalami nuraninya berbicara, atau ada orang yang mentornya, atau orang yang tiba-tiba ia berbicara, di hatinya berasa bahwa ada kelemahannya di situ, ada kesalahannya. Bahkan kalau Anda rasa marah,
kalau ada yang khotbah keras, terus Anda rasa tersinggung, itu pun adalah bagian dari dosamu yang belum kau bereskan tentunya. Tetapi kalau sudah dibereskan, tentunya tidak ada lagi saudara rasa pengen marah, tersinggung. Iya, kalau kita mendengar khotbah, kita nggak akan marah, kita nggak akan tersinggung, kita nggak akan berkata ini nyinggung gue nih, ini gue nggak suka, makanya gue nggak suka, karena Anda tidak rendah hati. Tapi baiklah kita melihat bahwa iya, ayat yang dikatakan bahwa Tuhan bukannya jauh dari kita. Iya, dikatakan dalam Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Iya, Yesaya 59 ya, tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi saudara, kita harus mengerti baik-baik bahwa sebenarnya Tuhan itu adalah Allah yang mau menjawab doa kita, Allah yang mendengar doa kita, yang senantiasa ia dekat dengan orang yang mencari Dia. Dan kalau kita melihat di sini ditulis Yesaya 43:25, Tuhan katakan, akulah Tuhan yang menghapus dosa dan pemberontakanmu. Oleh karena Tuhan sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Tetapi Tuhan mau bereskan, Tuhan mau mengampuni dosa kita, pelanggaran kita di masa-masa itu, karena ada pengakuan. Itu karena kita mau mengakui bahwa iya, gue nih sombong nih. Kalau gue dengar apa sesuatu yang gak enak, gue pengen marah, gue langsung labrak, gue langsung kesel, langsung gue tinggalin, atau langsung gue gak suka orang itu. Dan mulai ada merajuk, mulai ada kata-kata yang gak enak, mulai ada ngumpulin orang-orang untuk menceritakan sesuatu yang gak baik, saudara. Nah, mari kita belajar seperti Daud ini. Daud katakan, bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ada banyak yang kita gak ngerti bahwa itu dosa. Terus karena kita senang, kita main dosa. Dosa itu kita bergumul dengan dosa, kita senang banget di kubangan dosa. Karena orang sudah bosan negor kita tentang dosa kita. Dan kita udah orang-orang lain udah anggap ya udahlah, sebel ngomongin, selalu juga begitu dan begitu lagi. Akhirnya mereka tidak mengalami pertolongan Tuhan, tidak mengalami pembebasan dari Tuhan, tidak mengalami kelepasan dari Tuhan. Sebab itu sangat disayangkan. Alkitab berkata bahwa orang-orang itu, ya, Mazmur 53 dikatakan bahwa ayat 2, orang bebal berkata dalam hatinya, gak ada Allah, gak ada. Padahal saudara, saya ingin bilang Anda, kalau Anda malam hari berdiam, Anda akan rasa ada hati nurani ini. Di batin ini ada suara yang tadi, gue tadi marah. Padahal itu salah gue sih. Iya, kenapa ya gue marah? Gue gak bisa, gak boleh marah, tapi gue marah tuh. Iya, kenapa? Sombong, saudara. Iya, maka Anda perhatikan di sini. Iya, mereka pikir Allah tidak melihat. Seperti tadi waktu WhatsApp dibagikan, saudara, ada satu sekarang banyak sekali contoh-contoh yang menarik ya. Seorang yang
yang sedang antri makanan, ya antri tapi di mobil, ya jadi belanja melalui di mobil, ya kayak kita beli ya Burger King atau apa gitu kan di mobil. Iya, kita mau pergi kan, kita nggak mau turun, ya sekarang apalagi ya belanjanya melalui. Dan kemudian waktu itu orang di belakang, ya dia sudah mau bayar makanannya, datang dia bilang berapa, terus dia bilang sudah ada yang di depan yang bayar. Terus dia bilang, hah? Baik amat itu orang. Iya. Wah, baik amat dia ngebayarin saya. Loh, kalau begitu, nah dia berarti ada tahu tentang kebaikan. Kalau begitu, aku bayar yang di belakang saya juga dong. Ya udah, saya mau bayar yang di belakang saya. Saudara, iya, karena saya di depan, jadi dia tahu tentang hal tabur tuai. Dia tahu tentang hatinya tahu tentang mau berbuat baik. Nah saudara, terus dia bilang, wah kalau gitu saya yang bayar di belakang saya belanja. Dan ditanya berapa, 2,5 juta. Dia kaget, hah? Mobil apa ya? Mobil apa ya? Saudara, Anda lihat, kadang-kadang kita gegabah, langsung aku mau bayar, langsung aku. Tiba-tiba, hah? Kemahal. Terus ada banyak alasan, diputar-putar untuk dia tidak jadi membayar, untuk tidak mau. Iya saudara, karena manusia punya tipu muslihat. Dan mereka nggak tahu bahwa perkataan nasar atau perkataan mereka itu harus dipertanggungjawabkan. Itu contoh kecil. Sehingga dia mondar-mandir dan dia bilang, mobil apa sih? Kenapa begitu mahal? Kenapa? Ternyata itu rombongan anak sekolah. Ya saudara, padahal untuk membayar itu kan, ya kalau kita sudah janji, kita maka hati-hati. Kita harus bayar saudara. Maka inilah yang ingin saya sampaikan pada Anda. Waktu Daud katakan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Maka ada ayat berkata, selidiki aku ya Tuhan. Daud juga, periksalah hati dan batinku, apakah aku benar. Maka kita perlu untuk meminta Tuhan menyelidiki, apakah aku bersifat seperti ini, atau agak aneh seperti ini, atau agak menjauh, atau kurang mau mendekat pada Tuhan, atau kurang mendekat pada orang tertentu karena ada kepahitan, ada kekesalan. Orang itu pun tidak tahu kalau dia bersalah, karena Anda masih punya masalah dengan dirimu. Anda belum beres dengan dirimu. Maka seringkali ada tersinggung dan ada gak senang pada orang karena belum beres dengan dirinya. Kalau kita sudah beres dengan diri kita, kita sudah minta seluruhnya, sampai yang kecil, yang sifat-sifat yang aneh-aneh bagi kita, yang selalu sempat marah, kesel dan tersinggung, dan kita mulai bereskan di hadapan Tuhan dan minta dibersihkan, sehingga kita bisa hidup dengan adil, tidak bercelah, hidup dengan baik, kata firman Tuhan tadi. Maka saudara, Anda lihat di sini Daud yang indah sekali berkata seperti ini, dan saya mau baca ini terus dulu baru kita kembali ya. Dan Anda lihat di sini, bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku, tahirkanlah aku dari dosaku. Jadi ada banyak hal-hal yang kita kerjakan memang kita karena sebel, atau kita sengaja nggak suka, dan kita tersinggung, atau kita rasa gue gak suka nih, gue sebel nih, apa-apa gue lagi yang disuruh. Nah saudara, dan ada banyak orang yang gak suka kalau mereka punya teman yang mungkin mereka gak suka kalau diminta tolong ini, tolong itu. Iya saudara, ada banyak hal ya di dunia ini, banyak sekali hal yang kita gak suka saudara. Kita mau semua yang kita suka itu jadi. Kalau orang yang kita nggak suka, kita nggak mau. Padahal sebenarnya bukan berarti Tuhan mau semua apa yang kita suka. Sebab itu kita perlu belajar periksa hati nurani, dan di malam hari hati nurani itu berbicara. Nah saya sekali lagi membacakan sebelum ayat ini. Sebab aku sendiri sadar
akan pelanggaranku. Aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Senantiasa, ya, kalau diingatkan kesalahan, jadi dia marah, dia putar-putar membela diri. Itu orang-orang itu bahaya sekali kalau selalu pakai bela diri itu, nggak ngaku kalau iya perbuatan salahnya, iya, atau iya ada celah di dia, ada kelemahannya, diingatkan dia langsung oh gini, oh gini. Jadi itu masih perlu pemberesan, belum beres dengan dirinya. Nah saudara, maka di sini Daud berkata, aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dia ngerti karena ada hati nurani sebenarnya, saudara ya. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku, bergumul dengan dosa yang suka bela diri, suka kalau ditegur, suka nggak suka, marah, ya kan, saudara. Anda lihat sini, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadi dia ada tahu ada karakter yang tidak berkenan. Dan kemudian terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Karena dia melakukan, Betseba itu dia ada raja, dia punya otoritas, dan kelicikannya hanya Tuhan yang tahu kelicikannya. Nah saudara, kadang-kadang ya agak lucu juga, seperti saya kembali kepada cerita tadi yang dia mau bayar, terus kemudian dia bilang, Tuhan tahu katanya, Tuhan tahu dan Tuhan lihat katanya, Tuhan lihat, Tuhan berkati orang yang memberkati dia, jadi dia mau kati karena Tuhan lihat. Maka kemudian orang itu ulangin lagi perkataan dia, sewaktu dia mulai mencari-cari duit 2,5 juta, dia mau lari dari perkataan dia, dan dia bilang, orang itu bilang, Tuhan lihat kok Pak. Maksudnya perbuatan baik, tapi sekarang dia sudah menjadi tidak peka dengan nuraninya. Tadi nuraninya berkata, kalau itu orang berkati kamu berkati juga dong. Nah waktu dia bilang, oh ya aku mau bayar yang di belakangku, tiba-tiba mahal, maka dia tidak mendengar nuraninya. Padahal dia bilang, kan Tuhan lihat katanya. Terus sekarang penjual makanan itu bilang, Bapak jangan takut Pak, kan Tuhan lihat. Tuhan lihat Bapak memberi, nggak usah orang itu tahu, Bapak bayar. Nah saudara, tapi mengeluarkan duit dia langsung berpikir, saudara. Mari kita belajar. Nah kemudian kita lihat lagi ya. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku, ayat 6. Terhadap engkau saja aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Jadi bukan manusia yang anggap jahat, tapi Tuhan. Karena Tuhan yang tahu hati nurani Anda. Tuhan yang tahu bahwa Anda sebenarnya nggak suka disuruh-suruh, nggak suka diminta-mintain, atau nggak suka masalah Anda yang enggak suka, banyak sekali yang Anda enggak suka, tetapi itu ada pada orang lain, dan Anda rasa sebel, dan Anda mulai tersinggung, dan Anda mulai marah, dan Anda mulai menjauh, dan mari saudara, ada banyak yang harus kita pelajari, kelemahan kita, ketidakbaikan kita. Nah saudara, mari kita lihat lagi. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau saja aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Jadi mungkin orang melihat kita baik, padahal hati kita jahat, saudara ya. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, saudara, disinilah yang dia akui bahwa sebenarnya mamanya juga menutupi kesalahan. Nah, saudara, mari kita baca dulu ayat 8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Di batin itu ada kebenaran. Kalau kita tahu, gue ini cuma
tersinggung aja, gue gak suka tuh ini. Nah, maka gue jadi, padahal di hati nurani dan di batin itu ada suara Roh Kudus. Mari Anda lihat ya. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Nah saudara, Anda lihat sebenarnya Tuhan mau berbicara kepada kita. Dan Dia dekat kepada kita. Dan Dia mau menolong kita. Saya sekali lagi masih membacakan bagi Anda. Di ayat di dalam Mazmur. Mazmur 15 ini masih dibaca. Sekarang Mazmur 15 ayat 3, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya dan tidak mau berbuat jahat terhadap temannya, yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Saudara, ini banyak sekali cuman ada di dalam Anda tidak tahu, Tuhan yang tahu, dan Anda menutupinya. Banyak sekali saudara ya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Tuhan mau orang seperti ini saudara. Walaupun rugi, kalau kita sudah bersumpah, kita sudah mengucapkan suatu, walaupun kita dalam kesesakan saat ini, kalau itu memang sudah janji kita, mari kita lakukan, karena Tuhan mau kita menjadi orang benar. Karena Yakobus 5 bilang, doa orang benar besar kuasanya, maka doa kita akan didengar oleh Tuhan. Ya, kita lihat di sini, Tuhan akan memuliakan orang yang takut akan Tuhan dan yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Berani walaupun rugi ya. Ayat 5, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Jadi tidak memberikan pinjaman dengan memberikan bunga. Kalau orang itu sudah tidak mampu, kita tidak boleh memberikan bunga. Nah, saudara, di sini dikatakan tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Jadi tidak boleh, tidak mau terima sogokan untuk ikut pada orang-orang itu, untuk ikut membantu orang-orang yang nggak benar, saudara. Dia suapin kita supaya kita bela dia, saudara ya. Maka Anda lihat di sini, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi kalau kita melihat ini, kita tahu bahwa doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Maka saya mengajak Anda melihat lagi di dalam ayat ini. Mazmur 17 ayat 3 dikatakan di sini, dengarkanlah Tuhan, saya baca ayat 1, perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dan bibir yang tidak menipu. Nah sekarang kalau dia tidak menipu, dia sudah mengakui semuanya, maka saudara Anda lihat ayat ini berkata, ayat 2, dan padamu lah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Tuhan melihat benar nggak, saudara? Nah, Anda lihat ayat 3, bila engkau menguji hatiku, bila Tuhan menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Saudara, Tuhan menyelidiki di waktu malam. Maka kita lihat kembali Mazmur 16 ini ya. Anda perhatikan Mazmur 16. Ya, Mazmur 16. Lihat firman Tuhan ini, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, engkaulah Tuhan, tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Yang baik itu cuma Tuhan.
Jadi tidak ada manusia yang baik itu cuma Tuhan. Nah, lihat ya. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang-orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikut Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ayat 6. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ia milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Di saat kita mengikuti kebenaran firman ini, maka saya percaya tangan Tuhan pasti turun atas kita, menolong kita. Telinganya pasti terbuka mendengar doa kita. Dan kalau Anda perhatikan lagi ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari hati nuraniku mengajar aku. Waktu malam, saudara, Anda harus merenungkan sepanjang hari apa yang Anda perbuat. Dan setiap kali kita bereskan semuanya, dan sebelum tidur kita mengakui di hadapan Tuhan, dan besok kita perbarui, kita berbuat baik. Kita kalau ada yang Tuhan ingatkan, oh kemarin kau berbohong padahal sebenarnya kau malas, tapi kau bilang begini, sebenarnya kau bosan, kau bilang begini, sebenarnya kau banyak hal yang ini. Dan kemudian ya ada hal-hal yang curang yang kita lakukan. Maka kita belajar untuk minta Roh Kudus mengingatkan di malam hari, sehingga di waktu kita berdoa kita bisa mengakuinya. Kita bisa katakan itu pada Tuhan. Dan kemudian kita lihat Tuhan mulai menolong kita. Dan kita lihat Tuhan berkata bahwa tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya bukan kurang mendengar. Dia tahu semua. Dia tahu, dia bisa menyelidiki di gelap maupun di terang, di pikiran dan di hati dia tahu. Makanya tadi WhatsApp yang dikirim, dia bilang Tuhan lihat kok Pak, Tuhan dengar. Saudara, seru banget, saya ketawa. Iya, inilah manusia. Iya, bisa bicara, tapi sebenarnya Tuhan dengar dan Tuhan lihat. Kita bilang enggak, kita enggak tidur padahal kita tidur. Enggak, kita enggak malas padahal kita malas. Nah, saudara, ada banyak hal yang perlu kita rubah dalam hidup ini. Sangat mudah, hanya datang dan minta Roh Kudus. Karena di malam hari Dia mengajar hati nurani kita, mengajar kita. Mari saudara, di sini saya hanya membaca ayat ini, dikatakan pada waktu malam hari hati nuraniku mengajari aku. Dan kalau kita lihat juga di ayat Mazmur 17 ayat 3, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam. Sebelum tidur waktu malam, izinkan Roh Kudus mengingatkan kita untuk apa yang kita sudah lakukan atau ucapkan dan perbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin manusia tidak tahu, tapi hatimu Tuhan tahu. Cara bicaramu di belakang Tuhan tahu. Pikiranmu Tuhan tahu. Maka sebab itu mari kita terbuka di hadapan Tuhan dan manusia. Maka kemudian di sini dikatakan Mazmur 16, kita masih meneruskannya, bahwa Dia bisa mengajari kita pada malam hari. Nuraniku mengajari kita. Tentu Dia mengajari kita dengan memberi nasihat. Tadi kita sudah baca, Dia memberi nasihat di malam hari. Dia memberikan kita, Dia mengingatkan untuk perbuatan kita supaya jangan doa-doa kita terhalang. Mari kita baca lagi. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ayat 8 Mazmur 16 ayat 8.
Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Senang banget saudara kalau baca ini. Kalau hati kita bersih, karakter kita baik, ya kita orang yang punya integritas, kita orang yang benar, maka saudara, di hadapan Tuhan kita tidak perlu takut mengucapkan doa kita, mengucapkan permohonan kita, ya yang tidak menginginkan, ya harta orang, tidak menginginkan, ya nyawa orang, yang tidak pengen balas dendam, tetapi kita bisa mengucapkan doa yang baik, doa syafaat, doakan orang sakit, atau meminta untuk masalah Anda dibereskan. Sangat indah kalau hati kita murni, hati kita baik, seperti yang dikatakan Mazmur 15 itu saudara ya, yang boleh datang menghampiri Tuhan, yang boleh mengucapkan doa-doanya di hadapan Tuhan, dan Tuhan hadir. Dan saya percaya ini saudara, bahwa saat kita memuji-muji Tuhan, kita membereskan keberadaan kita, bahkan hal-hal yang kadang-kadang kita pikir kita rajin, padahal kita malas, kita berpura-pura saja, kita kelihatannya rendah hati, padahal kita sombong, ya saudara. Mari kita bereskan. Kita kadang-kadang rasa aku gak kepahitan, padahal kepahitan, ya karena itu lagi yang ngomongin, ya kan, kemarahan dan hal-hal yang tidak baik saja. Mari saudara bereskan semuanya, supaya di malam hari Anda bisa mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan sangat dekat padamu. Dia bisa berbicara dari hati nurani, dari batinmu. Dia bisa menasihati Anda, dan dia bisa, sungguh akan menolong kita di masa pandemi ini. Mari kita akan melakukan pertobatan, pengakuan di hadapan Tuhan, sehingga kita akan lihat Tuhan itu, Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Masa ini kita tidak akan goyah, karena Dia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Asik banget saudara. Kalau Tuhan ada di sebelah kanan kita, kita percaya bahwa Dia tahu apa yang jadi permasalahan hidup kita, karena Dia selalu ada dekat kita. Nah saudara, kita baca lagi mengakhirinya ya. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Jadi bahkan bisa tidur dengan nyenyak, tenang saudara ya, bahwa hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorak, ada sukacita. Nah, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Yang orang takut sekarang itu kalau kena COVID takut mati. Iya, karena kalau flu dan batuk biasa, kalau mereka tahu hanya flu dan batuk, kenapa mesti takut? Ya ternyata karena ketakutan kalau tiba-tiba mati, saudara. Tapi kalau ayat firman Tuhan kita mengikuti hati nurani kita, Tuhan bisa berbicara, boleh keluar atau tidak boleh. Tuhan bicara saudara, boleh Anda pergi ke tempat itu atau tidak. Ada Tuhan, Dia juga tuntun Anda. Nah, mari kita lihat di sini ya. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, jalan yang menuju kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Puji Tuhan, hari ini kita ada di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Mazmur 15 dan Mazmur 16, sampai kita melihat, kalau Anda memperhatikan dengan saya, sebenarnya ada ayat yang 2 kali dikatakan. Ya, Anda lihat ya, Mazmur 14. Mazmur 14 tadi juga saya baca di ayat yang 1 ya. Ya, coba Anda lihat ya. Saya membacakan bagi Anda Mazmur, ya, Mazmur 14 itu sama dengan tadi yang saya baca Mazmur 53 ya.
Lihat, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Jadi bohong juga nggak apa-apa. Ya, pikiran cabul, pikiran pengkhianat, pikiran ya penipu, pikiran yang suka ngebela diri padahal salah gitu ya saudara. Jadi iya banyak sekali, aduh rasanya nggak bisa dibilang satu-satu, itu banyak sekali kehidupan manusia. Tapi Anda lihat ya, kalau tadi saya baca di Mazmur 53, sekarang masuk 14 isinya sama saudara ya. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Oh, semua busuk jijik, nggak ada yang berbuat baik. Padahal kalau kita lihat baik tuh, baik, tapi dibilang tidak ada yang berbuat baik. Maka ayat 2, Tuhan memandang ke bawah dari surga. Tadi cerita yang cerita yang dibilang, oh kalau yang di depan bayar saya, kalau gitu saya mau bayar yang di belakang saya juga. Ternyata dibilang, kan Tuhan lihat ya. Ternyata perkataan dia ditembakin lagi ya, kan Tuhan lihat Pak, karena dia mulai lama sekali dia tidak bisa membayar orang yang di belakangnya, karena dia berkata tanpa bertanya Tuhan. Dia berkata dia tahu tentang berbuat baik, tetapi dia tidak sanggup melakukannya karena cinta akan hartanya. Maka kita lihat di sini ya, Tuhan memandang ke bawah dari surga. Tadi dia bilang kan Tuhan lihat ya kan. Nah, sekarang orang yang jual itu bilang, kan Tuhan lihat Pak, gak apa-apa, Tuhan lihat Bapak baik kok ya. Nah, tidak perlu harus orang semua tahu Tuhan lihat ya. Kepada anak-anak manusia untuk melihat apa ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mari kita belajar untuk berakal budi. Iya, berakal budi orang yang menguasai lidah perkataannya dan menguasai pikiran dan hatinya, dan selalu mau sesuai dengan firman. Tidak ada kecurangan, tidak ada ketidakadilan, tidak ada halal, dan tidak ada yang bersumpah palsu, dan tidak ada yang berjanji tidak menepatinya. Nah, di sini dikatakan di sini untuk melihat pada anak manusia, untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ternyata kalau kita selalu mau baca firman Tuhan, takut akan Tuhan, maka itu adalah akal budi. Dan kalau kita terus mau dekat dengan Tuhan, maka kita adalah orang yang mau mencari Allah dan berdoa dan mengakui di hadapan Tuhan. Ayat 3, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara, jadi banyak sekali tidak ada manusia yang benar, saudara. Mari ayat Mazmur 53 ayat 1 dan terus ini juga isinya sama, 2 kali tertulis di Mazmur. Saya tahu ini tidak kebetulan, karena pasti Tuhan sedang berbicara. Mari, tidak ada yang sempurna di dunia ini, tetapi Tuhan yang sempurna mau kita mengakui kelemahan kita dan belajar untuk memberi waktu untuk hati nurani mengajar kita di malam hari. Bahkan batin kita bisa mendengar suara Tuhan, karena dikatakan di dalam Mazmur 17 ayat 3, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku. Jadi malam itu Tuhan banyak menyelidiki kita. Jangan bangga akan kesombonganmu, jangan bangga akan kekerasan hatimu, jangan bangga akan kemarahanmu. Banggalah kalau kau punya Tuhan dan kau setia, dan kau terus datang pada Tuhan dengan rendah hati, dan kau terus mempelajari firman, kau yang berakal budi dan kau mencari Tuhan. 2 Mazmur 14, Mazmur 53 isinya sama. Isinya sama. Orang-orang bebal itu selalu bilang tidak ada Allah. Hanya jijik, kecurangan, mereka curang. Di mulut mereka bilang sepertinya janji begini, ngatuannya nggak ditepati, saudara. Mereka penuh dengan hati yang culas, tetapi
kita yang ada di sini semua belajar untuk menjadi orang yang mencari Allah, berakal budi, dan yang mencari Allah. Orang-orang yang berakal budi dan yang mencari Allah. Kalau Anda lihat di situ ya, orang-orang, Tuhan bilang banyak orang yang jijik, Tuhan jijik, saudara ya. Tapi firman Tuhan ini berkata, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak manusia, anak-anak manusia, untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Berakal budi untuk hidup, iya, supaya kita boleh hidup dengan baik dan tidak ada kematian. Saudara, mari kita hidup dengan berakal budi. Ya, itu tunduk pada pemimpin. Bahkan iya, presiden bilang ya udah tinggal, ya kita diam saja, pakai masker, di rumah ya di rumah saja, ya saudara. Bahkan kemarin saya pikir, Tuhan, ini saya mesti pergi khotbah tatap muka, KKR, saudara. Terus saya bilang, Tuhan, kau kasih tanda saya, karena saya sudah janji orang ini sudah oke, saya sudah pindahin dari tanggal 17 ke 21. Dan ini akan dikumpulkan orang. Dia bilang kalau dia kumpul orang bisa 500, walaupun dia bukan gereja besar, tapi dia kumpulin orang se-Depok itu. Nanti dia bisa terkumpul. Terus saudara, sekarang tiba-tiba seperti ini, saya tidak takut. Tetapi waktu mulai ada pemerintah bilang begini, pemerintah bilang begini, terus saya bilang apa? Ya, foto saya sudah dikirim untuk brosur dan semua. Saya datang pada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak takut, karena kehidupan dan kematian itu di tangan Tuhan. Jadi saya hanya mengikut saja Tuhan. Dan kemudian saudara, saya minta tanda Tuhan. Kalau Tuhan mau, saya memang harus tunduk pada pemerintah, karena dibilang yang usia 60 ya jangan dulu keluar, saudara. Nah, saya sudah lebih kan. Nah, kemudian saya bilang, gimana ya, sudah dekat nih. Iya, kalau di Bukit Doa saya kan besar, no problema, jaraknya bisa banyak. Ya saya lihat tempat dia kecil, iya, bahkan dia sewa tempat, iya, tidak bisa, iya, maksudnya tetap tidak sebesar tempat. Kalau di puncak saya punya keberanian, orang masih bisa, karena kita di situ bisa muat 900 satu ruangan itu. Tapi untuk separuh saja, itu pun yang bisa kan 50%. Nah saudara, jadi kalau kita cuman yang datang ikut doa puasa saya cuman sekitar 30 orang, itu no problema. Jadi jangan Anda, kalau gitu nggak bisa nih. Enggak, orang itu besar, mau satu di kebun, mau satu di ruang lantai 1, satu lantai 2, satu lantai 3, satu lantai 4, satu lantai 5, satu di sayap, satu di kiri, semuanya jaraknya jauh juga. Kita sampai 30 orang, 50 orang pun tidak masalah. Ya, jadi tidak masalah, jangan Anda khawatir. Tetapi saudara, kalau di tempat itu saya tidak bilang ke orang itu sebelum saya tanya Tuhan. Saya tanya Tuhan dulu, kasih tanda Tuhan bahwa orang itu akan WA saya. Ya, kalau saya akan bilang dia, maaf, dijadwalin nanti ya, kalau tidak COVID yang lagi ini. Nah saudara, ternyata Tuhan cepat sekali jawab loh saudara. Mari kita ikuti pelajaran ini. Bersihkan hati kita, jangan hidup. Kalau kita berjanji kita tepati, kita tidak ada tipu daya, tidak ada kebohongan, tidak ada celah, saudara, supaya kita bisa naik ke gunung Tuhan, kita bisa ada di hadirat Tuhan. Maka cepat sekali. Baru aja saya bilang, terus saya bilang, atau suami saya aja yang telepon orang itu, karena kan suami saya kenal, karena mereka pernah pakai retreat di Bukit Doa. Nah saudara, Tuhan itu tanpa suami saya telepon, tiba-tiba
saya lihat WA saya ada yang masuk, dan ternyata Bapak Pendeta itu. Dan ternyata dia bilang, "Shalom, saya tahu bahwa dia sebenarnya mau ngomong tentang keadaan yang sekarang." Karena jemaat dia kebanyakan orang tua. Ya, kebanyakan orang yang sudah lanjut usia. Dan jadi akhirnya saudara, ya beres. Kalau kita datang pada Tuhan, nggak ngomong dulu datang, karena Tuhan yang punya hidup ini. Maka saya sangat senang setiap kali saya punya masalah apapun, saya datang pada Tuhan, Tuhan cepat sekali menjawabnya. Dan saya, wah puji Tuhan ya saudara. Saya melihat banyak sekali ya doa-doa yang dijawab Tuhan, bahkan doa di Facebook ini yang Tuhan jawab saudara. Dan Tuhan pasti menolong. Anda yang dari rumah Anda mengucapkan doa Anda pada Tuhan, Tuhan juga akan menjawab. Karena Tuhan dari surga memandang, hanya mencari orang berakal budi, yang tidak ngomong curang, tidak ngomong palsu, itu ya di Mazmur 15 itu. Dan tidak ada tipu daya di hatinya, pura-pura baik pada hati jahat. Maka saudara, mari kita selidiki dan bereskan semua, dan kita akui pelanggaran kita. Daud aja raja, rendah hati mau mengakui, dan semuanya bisa beres. Langsung Tuhan tetap memakai Daud, dan Tuhan tetap angkat Daud, dan sampai Tuhan lahir dari keturunan Daud. Tuhan pasti akan memberkati kita. Malam hari izinkan Tuhan mengingatkan kelemahan kita, kesalahan kita, bahkan dosa kita dari masih yang kita sudah anggap sepele, tidak kita pedulikan, ya karena kita pikir gak ada yang tahu. Tetapi mari kita datang pada Tuhan, mengakui seluruh. Di Mazmur 16 bilang, Daud bilang, seluruh pelanggaranku Tuhan, seluruh dosa, kuduskan, bersihkan aku, tahirkan aku. Mari saudara, sebelum Anda masuk tidur, karena sudah jam 12 lewat, kalau saya buat di rumah, maka saya selesaikan jam 12 lewat, tidak sampai jam 3 atau jam 4 seperti di Bukit Doa. Karena di rumah ada orang-orang yang tidur juga. Iya, jadi di rumah ya Sami dan Carter juga, Sami akan pulang ke rumahnya. Jadi ya kita akan berhentikan, karena saya bilang sampai jam 12 lewat supaya 1